6 bulan nggak harus dipenjara. Jadi itu bukan vonis ya, jadi itu tuntutan jaksa. Dia menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu yang kami soroti, bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Dipodipilo. Itu satu. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Kiproi. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Dipodipilo tersebut. Itu adalah dari uraian jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan jurisprudensi. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan ya Nikita untuk melakukan penganiayaan, tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kiproi terkait dengan beberapa permasalahan. Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu. Tuntutan, bukan putusan. Karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya. Ini kan masa percobaan ya. Kami dilarang untuk berbuatnya. Yang tidak yang gimana? Mengulangi tindak pidana, artinya mengulangi tindak pidana itu. Jadi kalau PW atau percobaan itu, seseorang tidak boleh mengulangi perbuatan seperti itu sebetulnya. Jadi ada beberapa hal yang kami syukuri ya. Yang pertama, ada pengakuan secara tegas dari jaksa bahwa ini tidak ada permasalahan, dan pengakuan bahwa tidak jelas apa ini maksud penganiayaan di dalam KUHP, dan itu sangat menguntungkan. Selama 6 bulan ya. Iya, kan gue memang nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau huru-hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. Mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah. Ya, Boleh lah marah-marah mah boleh. Nah, menahan itu gimana? Jadi kan biasanya orang Kan gue emang nggak pernah pukul-pukul orang, cuma kemarin aja. mukulnya orang lain. Itu juga mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya. Gitu. Nggak apa-apa lah, gue mah terima-terima aja. Tapi cukup berat ya sih Kak dengan tuntutan 6 bulan? Enggak lah, enggak. Kan 6 bulan tapi kan nggak masuk ke penjara, ya enggak benar, nggak apa-apa. Itu 6 bulan tidak harus menjalani hukuman dengan masa percobaan 1 tahun. Artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan. Jadi bukan dihukum karena hukuman tuntutan itu ada tuntutan memerintahkan supaya dia ditahan, itu beda. Jadi seperti itu. berarti selama 1 tahun tidak melakukan kesalahan. Ya, itu syarat ya. Artinya ada hal yang kami ucapkan terima kasih karena jaksa pun telah membongkar bahwa ini loh sebetulnya persoalannya, bahwa ini antara Niki dengan pelapor itu nggak ada masalah, bahwa Niki dengan pelapor itu adalah suami istri, mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dan seterusnya. Artinya ada pengakuan-pengakuan secara hukum yang selama ini tidak pernah diakui oleh pelapor. Ya kalau Niki sih cuma bisa bilang mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bahwa Niki ke sidang ini puas. Ini belum hasil akhir, masih ada nanti putusan ya Bang ya. Masih ya ada Ya, beberapa 2 kali sidang lagi lah. Ya. Udah puas ya dengan pembacaan dari jaksa. Ya begitu, itu nggak dibuat-buat. Jelas itu pengakuan. Jadi diakui lah, kita bersyukur jaksanya juga objektif di dalam persoalan ini, bahwa memang betul Nikita tidak ada masalah dengan pelapor, Nikita suami istri, bla 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 dan seterusnya. Apa yang dia mau dilakukan di agenda? Jangan lupa subscribe ya.